Здравствуйте, я очень рад и горжусь, когда учился в военно-морской академии. Apa nih rahasianya bisa mendapat 4 predikat Sesko di negara yang elit seperti Rusia nih? Alhamdulillah menjadi lulusan terbaik, mendapatkan nilai akademis tertinggi, kemudian mendapatkan medali emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Uli Lailia di podcast Inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go. Hari ini kita akan menyelami kisah seorang perwira yang bukan hanya menorehkan prestasi tapi juga mengukir sejarah. Dari tanah air ke medan pendidikan militer elit di Rusia. Ia bukan hanya lulus tapi keluar sebagai yang terbaik dan membawa pulang 4 predikat bergengsi dalam satu kesempatan. Bagaimana perjuangannya dan apa tantangan yang dihadapi di negeri orang dan apa makna sebenarnya dari kemenangan bagi dirinya dan Indonesia. Inilah cerita tak terungkap, kisah peraih Sesko terbaik di Rusia, Mayor Laut Pelaut Firman Cahyadi. Selamat pagi Mayor. Selamat pagi Mbak Uli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, baru pulang dari Rusia ya Mayor? Betul sekali Mbak, saya sudah berada di Indonesia selama 1 bulan. 1 bulan, ini berarti masih penyesuaian ya Mayor? Masih penyesuaian. Tentunya. 3 tahun di Rusia itu full sekolah atau belajar yang lain gitu Mayor? Jadi untuk pendidikan di Rusia ini 1 tahun bahasa Rusia, kemudian 2 tahun pendidikan Sesko. Dan perlu kita ketahui juga untuk pendidikan di Rusia ini tidak hanya setingkat Sesko saja, akan tetapi setingkat S2. Oke. Jadi selesai pendidikan mendapat gelar magister. Oke, tapi ngomong-ngomong sebelum kita ngomong terlalu jauh nih Mayor, bisa diceritakan dulu nggak sih Mayor, Mayor bisa berangkat Sesko ke Rusia itu gimana cerita awal mulanya Mayor? Jadi awal mulanya secara umum proses awal ketika saya terpilih untuk melaksanakan pendidikan program Sesko di Rusia tentunya ada beberapa hal tahapan seleksi, diantaranya tes seleksi secara administratif. Itu masing-masing perwira melaksanakan daftar ulang dan melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi berdasarkan usulan dan persetujuan dari Kotama. Baik. Kemudian selanjutnya untuk seleksi secara kompetensi, masing-masing perwira mengikuti tes psikologi, kemudian kesehatan jiwa, mental ideologi baik secara tulisan maupun wawancara. Selanjutnya tes pemeriksaan kesehatan, tes kemampuan bahasa Inggris, tes akademik. Kemudian selanjutnya untuk proses pengumuman tentunya masing-masing perwira melalui tahapan lolos seleksi termasuk pantohir. Kemudian dari Angkatan Laut mengeluarkan surat telegram kelulusan dan alhamdulillah saya bersyukur memperoleh kelulusan dan mendapatkan program pendidikan di Rusia. Demikian. Kemarin kan 3 tahun ya Mayor di Rusia dan saya lihat di berita itu kan Mayor mendapatkan 4 penghargaan. Nah itu 4 penghargaan itu apa aja ini Mayor? Jadi untuk predikat dan penghargaan yang saya raih, yang pertama adalah Krasny Diplom atau sertifikat ijazah merah. Yang mana sertifikat ijazah merah ini adalah sama dengan cum laude. Kemudian alhamdulillah menjadi lulusan terbaik, mendapatkan nilai akademis tertinggi, kemudian mendapatkan medali emas, dan yang terakhir adalah mendapatkan gelar Magister Manajemen setingkat S2 dengan predikat outstanding. Demikian. Oh demikian. Oh berarti 4 itu ya Mayor. Dari keempat penghargaan itu mana yang menurut Mayor paling berkesan? Menurut saya semua predikat dan penghargaan itu sangat berkesan sekali bagi saya. Tapi yang paling berkesan adalah mendapatkan penghargaan Zolotoy Medal atau medali emas. Karena medali emas ini merupakan sebuah penghargaan dari pemerintah Rusia
kepada perwira yang mendapatkan prestasi di bidang akademik di lingkungan militer. Begitu, Mbak. Berarti nggak semua orang bisa mendapatkan hal itu ya, Mayor? Tidak semua. Tidak semuanya Tidak semua. bisa mendapatkan hal itu. Tentunya dong Mayor, 3 tahun di Rusia pasti ada dong tantangan selama sekolah sesko di Rusia nih. Tantangannya apa nih? Untuk tantangan selama saya melaksanakan pendidikan di Rusia, tentunya yang pertama dalam segi bahasa dan budaya. Dalam segi budaya, perlu kita ketahui bersama bahwa bahasa Rusia ini merupakan salah satu bahasa tersulit di dunia. Di samping itu di negara kita juga bukan secara umum menggunakan bahasa Rusia. Dan alhamdulillah Mbak Uli, saya sebelum berangkat diberikan pembekalan terlebih dahulu, melaksanakan pelatihan kursus di Pusbasa Kemhan. Yang mana di sana fokus utama saya untuk belajar tata bahasa, kemudian belajar bahasa komunikasi sehari-hari di sana, kemudian norma sosial, bagaimana di sana itu seperti apa, kemudian bagaimana etika di lingkungan militer, dan yang paling penting bagi saya terkait istilah dasar tentang terminologi militer. Oke, baik. Jadi untuk tantangan bahasa menurut saya merupakan salah satu yang hambatan utama yang harus kita atasi supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan baik. Selain bahasa? Selain bahasa menurut saya mungkin cuaca yang sangat ekstrim di sana, Mbak. Cuaca di sana dingin banget atau sampai berapa suhunya Mayor di sana? Untuk cuaca di sana tentunya sangat dingin sekali. Pernah saya merasakan sampai dengan -35, Mbak, di minus sana. -35? Itu pakai baju apa? Baju apa Mayor sampai -35 itu? Di sana otomatis saya menggunakan baju secara duplikasi, mulai dari long john, kemudian overcoat. Oke. Dan tutup kepala juga, sarung tangan semuanya, dan baju tebal intinya. Baju tebal semuanya. Betul. Tapi pas belajar mengajar tetap harus pakai seragam apa gimana Mayor kalau di musim dingin seperti itu? Jadi untuk kegiatan belajar mengajar kita tentunya membawa baju yang dari Indonesia, menggunakan PDH, tangan pendek, tangan panjang, kemudian PDL TNI AL, PDL TNI, dan pada saat ujian kita menggunakan Black Navy atau PDU. Itu secara resmi digunakan seperti itu. Pasti kalau ujian pakai PDU gitu ya Mayor? Untuk ujian menggunakan Black Navy. Black Navy. Jadi setiap ujian masing-masing negara menggunakan parade formanya masing-masing. Oh iya, seperti itu. Ngomong-ngomong soal ujian, kalau di sistem pendidikannya di sana sendiri itu seperti apa sih ujiannya itu? Maksudnya ujiannya kayak di sini nggak sih? Maksudnya kayak sama aja atau beda nih? Jadi untuk ujian di sana, untuk program ujiannya yang pertama kita diberikan soal, sebagai contoh 50 soal. Kita memilih hanya 5 soal. Akan tetapi untuk 5 soal itu kita ambil secara random, secara acak. Setelah ambil secara random, secara acak selama 5 soal itu, kemudian kita mengerjakan secara tertulis, diberikan waktu. Setelah itu baru kita menjelaskan kepada gurunya. Demikian Mbak Uli. Oh seperti itu. Seperti itu. Unik ya Mayor. Beda nggak sih? Beda sekali kan, beda banget kan. Tapi harus, dan ujiannya pun lucunya itu menariknya karena harus pakai uniform masing-masing seperti PDU gitu. Betul kan. Sekali. Iya, kalau kita kan ujian ya udah ujian gitu aja kan. Betul. Tapi ngomong-ngomong kemarin persiapannya gimana Mayor sebelum berangkat ke Rusia? Tentunya sebelum berangkat saya ada beberapa persiapan khusus. Yang pertama tentunya kita harus mempelajari bahasa dan budaya mereka. Mempelajari bahasa dengan cara ya kita menguasai bahasa sehari-hari mereka. Kemudian untuk budaya kita mengetahui adat istiadat, kebiasaan, budaya mereka seperti apa. Agak culture shock nggak di sana? Pastinya. Pasti dengan saya diberikan pengetahuan tersebut. Itu sangat membantu sekali pada saat tiba di sana, sehingga kita tidak culture shock atau kaget budaya. Sehingga kita bisa secara langsung dapat beradaptasi dengan mereka. Kegiatan selain belajar mengajar di sana, kegiatannya Mayor apa? Apa belajar terus tiap hari selama 3 tahun apa? Untuk kegiatan belajar di sana, di samping kegiatan akademik tentunya belajar mandiri. Kemudian selain itu tentunya kita harus tetap berkomunikasi, interaksi, sosialisasi dengan tetangga, rekan perwira juga dari negara asing, kemudian silaturahim dengan guru. Di samping itu juga
kita mungkin memasak sendiri, mungkin kita kangen masakan Indonesia, tentunya kita masak dengan menu-menu khas Indonesia. Berarti ini udah bisa masak dong sekarang? Alhamdulillah. Udah jadi chef ya sekarang ya. Alhamdulillah. Selain jadi pelaut, sekarang udah jadi chef ya berarti. Betul, ya. Udah bisa masak sekali. kan berarti ya. Oh iya ya, baik Mayor. Terus apa nih yang selama Mayor 3 tahun berada di Rusia nih, kayaknya hal apa yang bakal Mayor selalu ingat itu? Di Rusia ini terkait pertama masalah sejarah, kemudian budaya dan tradisi mereka. Itu saja yang saya selalu ingat. Kesannya Mayor bisa sesko di Rusia dan mendapatkan 4 penghargaan di Rusia, itu gimana sih perasaannya seorang Mayor? Perasaan tentunya ketika saya melaksanakan pendidikan di Rusia, tentunya ini merupakan sebuah amanah. Saya sangat bersyukur sekali, kemudian bahagia, perasaan bangga karena mendapat kesempatan untuk melaksanakan pendidikan di Rusia. Yeah. Di samping itu juga saya sangat antusias sekali dengan memulai budaya dan pengalaman baru di sana. Akan tetapi Bauli, saya sedikit ada rasa khawatir mengingat tantangan di sana, masalah bahasa Rusia itu sangat sulit dan cuaca yang sangat ekstrim di sana. Selama 3 tahun di Rusia terus dapat penghargaan, 4 penghargaan nih. Pasti Mayor kan bahasa Rusianya kan pasti canggih banget. Coba ngomong pakai bahasa Kalau Rusia. canggih mungkin tidak ya Mbak ya, Yeah. karena kegiatan belajar mengajar selama di Rusia hanya sebatas itu saja Mbak. Jadi tidak setiap hari menggunakan bahasa yang tingkat tinggi. Yang saya dapatkan hanya bahasa sehari-hari dan kegiatan belajar mengajar. Tapi coba ngomong pakai bahasa Rusia Mayor. Tentang Tentang penghargaan. Terkait tentang penghargaan, baik, saya mulai ya Mbak ya. Здравствуйте, я очень рад и горжусь, когда учился в военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Слава Богу, я получил красный диплом и золотой медаль. Apa itu artinya Mayor? Artinya tadi ucapan selamat pagi, kemudian saya sangat senang dan bangga dapat melaksanakan pendidikan di Rusia, bersyukur mendapatkan gelar sertifikat ijazah merah dan medali emas. Oke, baik. Kemarin berarti pas waktu tutup pendidikan itu kan otomatis dikasih langsung sama, kalau di Indonesia kan kasal ya Mayor. Tapi Betul kalau sekali. di sana namanya, Bila di sana itu bagi perwira yang mendapatkan lulusan terbaik, disematkan langsung oleh Panglima Tertinggi Angkatan Laut Rusia. Mungkin kalau di kita Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Oh iya. Betul. Terus beliaunya berarti kemarin ketemu sama beliaunya langsung ya Mayor? Alhamdulillah, beliau yang menyematkan langsung. Menyematkan kepada langsung saya. dia ngomong apa Mayor? Menyampaikan apa ini? Beliaunya Mayor? menyampaikan yang pertama ucapan selamat atas prestasi yang diraih. Kemudian beliau juga menyampaikan semoga ilmu yang didapat dapat diaplikasikan di negara. Di negara, oke baik. Apa nih rahasianya bisa mendapat 4 predikat sesko di negara yang elit seperti Rusia nih Mayor? Oh, untuk kiat-kiat yang saya laksanakan selama saya melaksanakan pendidikan di sana, tentunya belajar dengan motivasi spirit, semangat, kemudian saya selalu ulet dalam belajar, baik akademis maupun pembelajaran dalam hal bahasa, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar setempat secara aktif. Kemudian untuk pembelajaran sistem di sana agar memahami dan mengetahui bagaimana sistem itu berjalan. Nih pertanyaan terakhir nih Mayor, mungkin Mayor bisa memberikan pesan motivasi untuk para generasi muda, khususnya para prajurit TNI Angkatan Laut yang ingin berprestasi di kancah internasional. Pesan saya bagi generasi muda, khususnya TNI Angkatan Laut, dalam menembus pendidikan dan berprestasi level internasional, yang pertama adalah jadilah pribadi yang disiplin, gigih, memotivasi untuk belajar, kemudian jangan takut akan tantangan dan perbedaan, karena dari situlah sebuah peluang akan berkembang. Bangkitkan karakter, tingkatkan kompetensi, dan jaga selalu integritas. Ingatlah bahwa sebuah keberhasilan tidak datang secara instan, akan tetapi butuh perjuangan dan konsisten. Tetaplah berinovasi, beradaptasi, dan berdoa agar cita-cita besar terwujud dengan baik. Demikian.
Wow, luar biasa, udah sekolah di negara elit seperti Rusia, dapat 4 penghargaan terbaik, banyak temennya, prestasinya luar biasa. Selamat untuk Mayor, semoga sukses ke depannya, semoga sukses di satuan barunya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih sudah mengharumkan nama besar TNI Angkatan Laut, bangsa dan negara. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, itulah netizen kisah inspiratif dari Mayor Laut Pelaut Firman Cahyadi, perwira TNI Angkatan Laut yang tak hanya mengharumkan nama bangsa tapi juga membuktikan bahwa dedikasi, disiplin dan semangat pantang menyerah bisa menembus batas dunia. 4 predikat di tangan, 1 tekad di hati, mengabdi untuk Indonesia. Sampai berjumpa kembali di podcast berikutnya dengan cerita-cerita luar biasa dari laut yang tak pernah diam. Never Untold Story. Go, go, go. Jalan Seva. Jaya Wahe.